kali ini kita akan membuat aplikasi ya, berdasarkan aplikasi Codeigniter dan menggunakan public API untuk mendapatkan data pesantren yang ada di seluruh Indonesia berdasarkan provinsi dan kabupaten ya. Di sini saya mau demo terlebih dahulu. Nah, seperti ini kira-kira teman ya. Misalnya saya memilih Sumatera Utara misalnya ya, dan saya pilih kota Medan. Nah, secara otomatis database-nya akan menampilkan nama-nama pesantren yang ada di kota Medan ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, lalu seandainya saya mau mendapatkan data langsung yang paling ujung di Papua misalnya, dan saya pilih yang Jayapura misalnya ya. Nah, ternyata ada nih. Di sini saya menggunakan API, public API yang kita bisa lihat di sini ya. API Indonesia misalnya. Nah, di sini kita dapatkan sifaris.id telah mengumpulkan seluruh API, public API yang ada di Indonesia, dan kita bisa gunakan dengan baik apakah dia menggunakan yang autentikasi atau yang tidak. Nah, misalnya saya cari yang pesantren misalnya. Nah, ini ya, Mas Nasrul 21 ini telah membuat API untuk pesantren di seluruh Indonesia, dan ini data-datanya ya. Nah, ini jadi provinsi. Nah, ini URL example-nya, kabupatennya ini, dan ID kotanya ini ya, berdasarkan kabupaten tersebut ya. Ini pesantrennya. Oke. Nah, ini juga untuk data provinsinya ya. Ini dia dari Aceh sampai Papua. Untuk provinsinya juga seperti itu, dari Majalengka dan sampai ke bawah. Dan kabupatennya, pesantrennya ya. Pesantrennya juga berdasarkan kota yang kita pilih ya. Nah, ini sudah didapatkan data dari Ditpd Pontren ya, kemenak.go.id lewat scraper ya. Adapun backend-nya ya, saya menggunakan Codeigniter 3 ya. Nah, di sini yang terbaru Codeigniter 4, dan saya masih menggunakan yang ketiga. Nah, kalian bisa mendapatkannya di sini. Langsung download saja. Caranya seperti ini ya, download zip gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah mendownload Codeigniter-nya ya, berada di sini. Langsung saja kita ekstrak ya. Kita kasih nama misalnya pesantren lah ya, pesantren, ekstrak. Oke, nah ini sudah ada nih data pesantren. Ini kita copy aja, kita cut, kita masukkan ke pesantren ya. Nah, ini kita hapus aja. Oke, kemudian selanjutnya kita akan mengambil data ya yang ada di pesantren tersebut ya. Oke, jangan lupa saya juga menggunakan SAM untuk web server localhost-nya ya, Apache dan MySQL aktifkan aja. Dan kita setting untuk langkah awalnya ya, kita setting, kita buat aja HTTP localhost pesantren misalnya ya. Oke, ini indeks PHP-nya nanti kita hapus, tidak perlu ya. Nggak apa-apa nih, sementara gini aja dulu. Coba kita lihat untuk apakah sudah bisa kita akses pesantren. Nah, ini ya, pesantren sudah berhasil. Dan untuk menghilangkan index.php-nya, index.php ya, jadi saya nggak mau, jadi kalau seandainya kita controller misalnya home misalnya ya, nah jadi dia ada indeks PHP-nya di sini. Nah, ini mau kita hapus. Kita hanya perlu yang controller rasanya saja ya. Nah, caranya itu remove index. Nah, ini ya. Cari aja di sini ada ya. Nah, ini kita cari di
dokumentasinya. Nah, ini kita buat htaccess ya. Copy aja ini. Nah, kemudian kita buat file baru berada di luar ya, di luar dari folder ya. Namanya .htaccess dan kita pastekan aja di sini. Kemudian ininya kita hapus ya, teman-teman. Oke, nah coba kita lihat apakah sudah berhasil. Nah, nggak ada error ya. Berarti udah berhasil nih. Oke. Langkah selanjutnya kita akan men-setting autoload yang ada di CodeIgniter ya. Oke, untuk langkah awal kita akan mengambil libraries namanya URL. Awalnya kita buat URL di sini ya. Dan itu saja. Database juga nggak perlu ya. Nah, itu saja. Kemudian kedua kita akan membuat controller ya. Ini welcome ya controllernya ya. Nah, kita copy aja di sini, kita buat baru namanya home ya. Nah, gitu. Ini kita hapus saja, teman-teman. Jangan lupa ini diganti menjadi home. Dan ini kita buat home ya, view-nya ya. Nah, gitu. Nah, selesai ya. Kemudian kita buat view baru ya, namanya home.php. Oke, coba kita buat misalnya home gitu ya. H1 lah ya, home. Oke, coba kita buat dulu controllernya, kita akses. Nah, ini sudah keluar ya home-nya ya. Oke, berikutnya kita akan membuat tampilan template yang menggunakan Bootstrap ya, Bootstrap 4. Nah, langsung aksesnya di sini. Di sini pertanggal 28 bulan 6 2022 menggunakan versi 5,2 yang terbarunya. Dan saya menggunakan versi 4,6 aja ya. Nah, oke. Untuk langkah awalnya kita menggunakan starter template ya. Nah, ini ya. Starter template kita copy aja di sini, lalu kita hapus ininya, kita buat aja sini. Kita hapus aja, nggak perlu ya. Oke, untuk langkah berikutnya kita akses coba di home sini. Nah, ini ya sudah keluar hello world-nya. Nah, berarti ini sudah berhasil nih menggunakan template dari si Bootstrap ya. Nah, ini selanjutnya saya nggak menggunakan option kedua, kita hapus aja, dan ini keterangannya kita hapus aja. Nah, oke. Dan kemudian karena kita menggunakan jQuery dan Ajax, ini tidak bisa kita gunakan yang slim karena di versi 3.5 ini tidak dapat Ajax ya. Jadi kita menggunakan tambahan CDN jQuery. Nah, oke. Nah, ini yang terbaru ya. Kita gunakan minify ya, minify aja atau yang uncompressed. Yang slim ini nggak ada data Ajax-nya. Nah, kita gunakan minify, kita copy di sini dan kita ganti ya. Nah, ini ya. Ini kita hapus saja. Oke, selesai. Ini sudah oke ya. Saya perbesar sedikit. Nah, coba kita akses lagi di halamannya, apakah ada error. Nah, tidak ada error ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggunakan navbar yang ada di Bootstrap. Oke, nah ini navbarnya ya. Saya mau menggunakan navbar yang sederhana aja karena sifatnya tidak terlalu banyak ya. Coba kita ini ya, kita akses yang ini saja. Copy ya. Kemudian misalnya gini. Nah, coba kita akses lagi. Perubahannya, apakah ada perubahan? Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada ini. Oke, selanjutnya saya akan membungkus nav yang ada di sini dengan sebuah kontainer ya. Sebuah kontainer. Nah, ini kita cut aja dulu. Kita cut aja ya. Kita bungkus dalam kontainer
supaya tidak terlalu lebar ya. Nah, ini kita pasang ke sini, lalu kita refresh kembali. Nah, ini ya, sudah oke. Ini pun juga seperti itu ya. Nanti kita akan buat bodinya di dalam row ya. Misalnya kita buat hello world-nya di dalam row, misalnya row ya, call md 12 lah ya. Coba kita pasang ke sini. Apakah sudah di tengah? Oke, supaya kita ini berada juga di tengah, kita buat kontainer juga yang ada di H1-nya. Kontainer. Salah. Nah, ini kita pastikan aja di sini. Lalu kita refresh. Nah, ini sudah di tengah ya. Dan saya tidak perlu menggunakan banyak-banyak menu, cukup satu aja. Ini namanya home ya. Nanti kita akan menggunakan langsung saja kita masukkan php echo base url ya. Nah, oke. Ini sudah base URL aja, merupakan home ya. Ini kita hapus aja current-nya. Atau kita buat home lah ya, ke controller home nanti. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita akan menggantikan background untuk menunya ya. Kita ganti backgroundnya, kita gunakan yang dark di sini ya. Coba kita lihat apakah berubah. Nah, ini hilang ya menunya ya. Kita ganti ini jadi dark ya. Coba kita refresh. Nah, ini jadi hitam ya, lumayan. Nah, oke, sepertinya sih itu aja ya, nggak perlu repot-repot. Nanti kita akan menggunakan template berikutnya, kita gunakan untuk langsung ke projectnya ya. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.